Nakaisahan ako eh. Ay naku, mabuti niyang silang isipin. Oke lah, pada video kali ini Mimin akan menggarap sebuah film dari Filipina yang berjudul Naik Mahjong. Film garapan dari Lauren Fajardo ini menceritakan seorang sopir pribadi yang jatuh cinta dengan anak dari seorang majikan. Nah, apakah ia akan berhasil menjebol pertahanan gawang dari dedek manis itu? Oke lah, tanpa berlala-lele lagi, you guys, kita kocok alur ceritanya. Film yang digarap berlatar belakang di masa pandemik ini memperlihatkan seorang wanita yang bernama Esther yang sedang bersih-bersih bersama pelayannya yang bernama Ted. Saat itu, ia melihat benda keramat yang ternyata isinya adalah sebuah permainan. Ia pun langsung berinisiatif untuk mengajak sahabat-sahabatnya bermain mahjong. Esther memiliki seorang anak gadis bernama Alexa. Nah, diketahui si Alexa ini memiliki hobi memasak. Ia bahkan mengambil jurusan boga untuk kuliahnya. Mereka berdua tinggal bersama seorang pria yang bernama Leo, yang merupakan suami kedua dari Esther. Nah, Leo ini memiliki sifat sangat temperamental, tidak sabaran, dan sangat pelit. Uy, naku teka, eto na yung mga pro. Lama tak berjumpa dengan sahabat-sahabatnya membuat Esther sangat bahagia atas kehadiran dari mereka. Nah, yang pertama bernama Welo. Pekerjaannya sering warawiri di dunia televisi. Lalu ada Ason yang tidak tahu apakah pekerjaannya. Dan ada Mbak Amparo yang merupakan spesialis wanita simpanan. Dan saat Esther dan temannya main mahjong, datanglah seorang pria yang bernama Gasper. Iya, ini dia orangnya ya. Terlihat saat itu, ia sangat kelaparan dan masuk ke ruang dapur milik dari Mbak Alexa. Ia adalah sopir pribadi dari Mbak Amparo. Terlihat si Gasper ini tanpa rasa malu makan dengan lahapnya. Setelah mereka semua bermain mahjong, Alexa bersama Pep menyiapkan makan malam. Terlihat para pemain mahjong itu sangat lahap saat menyantap hidangan yang telah disediakan oleh Dedek Alexa. Santai pa. Hintay ka pa naman namin manood ng movie. Scene selalu berpindah ke Mbak Amparo. Nah, saat itu ia meminta uang kepada si Gasper. Ternyata selain sebagai sopir pribadi, Gasper memiliki job sampingan sebagai berondong simpanan bagi Amparo. Ya, karena lelah, Amparo lalu meminta kepada si Gasper untuk memijit-mijit dirinya, sekaligus mengetes ilmu kanuragan di dalam mobilnya. Klenyek, 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 klenyek. Aduh. Keempat orang itu pun kembali melanjutkan permain mahjong termasuk Mbak Amparo. Nah, sedang asik-asiknya menerima Alexa melalui DM Instagram, tak lama berselang datanglah si Leo yang baru pulang dari kantornya. Ia pun lalu memarahi Gasper yang membuang puntung rokok di halamannya. Kedatangan si Leo seketika merubah suasana gembira di meja mahjong. Sifatnya yang dingin dan temperamental sempat memberi suasana kurang nyaman bagi mereka semua. Nah, yang paling membagongkan saat si Leo masuk ke kamar anak tirinya. Ia pun langsung melancarkan aksi kuda-kudaan liar bersama Alexa tanpa sepengetahuan oleh si Esther. Orang tua biadab memang ini. Aduh, aku tak seluk seperti itu dadu. Keesokan paginya, Leo terbangun karena telepon dari koperasi. Ia pun seketika menjadi sangat marah karena hutang piutang yang kian membengkak. Hal itu makin diperparah saat ia melihat si Alexa sedang berbincang-bincang dengan si Gasper di kolam berenang. Leo tidak suka dengan Gasper karena dia selalu mendekati dedek gemes Alexa. Saat sedang asik-asiknya sarapan, Leo kedatangan petugas koperasi untuk mengambil setoran.
Esther sendiri tidak tahu menahu tentang hal itu. Ia terlalu takut dengan sifat suaminya yang temperamental dan darah tinggi. Tak lama kemudian, Alexa keluar dari rumahnya dengan efek slow motion. Hal itu membuat si Leo ini menjadi geram saat melihat Gaspar yang memenangi Alexa sambil asik makan sate ayam. Semua orang yang di kolam itu langsung terpesona dengan bodi Mbak Alexa yang ngebak gitar Spanyol. Apalagi dengan tambahan efek slow motionnya. Leo lantas ditelepon lagi oleh koperasi yang lain. Sontak saja membuat tensinya kembali naik dan amarahnya itu ia lampiaskan kepada si Tep. Hingga si Tep ini tercebur ke kolam berenang. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tentu merasa sangat-sangat tidak nyaman. Nah, saat kembali bermain mahjong, semua teman Esther mulai menasehatinya agar ia berhati-hati dengan sifat temperamentalnya si Leo. Esther diminta untuk bertanya masalah keuangan perusahaannya, karena modal usahanya itu juga sebagiannya diberikan oleh si Esther untuk si kampret Leo. Akhirnya Esther pun mendekati suaminya dan menanyakan apa gerangan yang terjadi. Bukannya menjadi keluarga yang sakinah, Leo dan Esther malah langsung bertengkar. Karena Leo ini tidak mau Esther mencampuri urusannya. Leo juga tak segan-segan langsung mendorong si Esther ini hingga ia menangis sambil meratapi nasibnya. Dan kasihan Esther ya, sabar Mbak, sabar. Ini mama. Sige. Oh iya, para saya. Malam harinya, Amparo dan Esther tidak mau ikut main mahjong. Mereka pun digantikan oleh Gaspar dan Mbak Alexa. Saat bermain, kedua anak muda ini malah saling curi-curi pandang, seakan-akan ingin berklokat-kloket. Hal itu diperkuat oleh perkataan si Welo yang ternyata teringat saat ia masih muda dulu. Di sisi lainnya, Leo yang sedang main tajen online. Namun sepertinya Dewi Fortuna belum berpihak kepadanya, sehingga sudah bisa dipastikan akan berdampak kepada dompetnya yang semakin kempes. Saat sudah larut malam, Ason dan juga Welon ini segera menuju ke kamar untuk istirahat. Tapi Alexa dan Gaspar masih berada di sana. Merasakan dinginnya angin malam, ya karena mereka berdua sudah tidak tahan, akhirnya aksi kuda-kudaan liar mereka pun tak bisa dihindarkan. Namun celakanya, hal itu disaksikan oleh si Welon dari kamarnya. Sialnya lagi, aksi sirkus mereka pun harus dihentikan. Yang dikarenakan si Amparo datang untuk mencari si Gaspar. Amparo ini curiga dan tidak mau kalau Gaspar main gila dengan wanita lainnya. Tapi Gaspar yang belum sempat berladang itu kembali berjuang dengan gagah berani mendatangi kamar dari Dede Alexa. Tapi sayang seribu sayang, indera penciuman si Leo ini cukup tajam, sehingga langsung membuat si Gaspar kabur karena takut akan digorok oleh si Leo. Keesokan harinya, permainan mahjong pun kembali dimulai dengan formasi di awal. Di dapur, si Leo ini kembali mendatangi si Gaspar yang sedang berduaan dengan si Alexa. Gaspar pun langsung keluar karena takut akan didamprat lagi. Kemudian, Leo pun menyuruh agar Alexa agar tidak berhubungan lagi dengan si Gaspar. Namun, entah mendapatkan bisikan apa, Alexa pun bertengkar dengan ayah tirinya. Ia mengatakan kalau Leo lah yang telah mengajarkannya berkuda-kudaan. Alexa langsung pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Ibunya datang untuk mengambil sebuah ciki. Di sana, Esther kembali bersih tegang dengan suaminya. Esther menasihati si Leo agar jangan berburuk sangka pada si Gaspar. Sontak saja Leo pun langsung emosi mendengar perkataan dari istrinya itu. Ia berdalih kalau dirinya tidak pernah berbuat buruk kepada Alexa. Padahal ialah orang yang pertama yang sudah menyobek-nyobek pertahanan gawang dari dedek gemes Alexa. Si
Si Alexa lalu mencari si Gasper di mobilnya untuk kembali berklokat-kloket. Sayangnya tiba-tiba Amparo datang dengan mukanya yang begitu kusut karena ia sudah capek dihina oleh si Ason. Alexa langsung bersembunyi di belakang mobil itu karena takut ketahuan oleh Mbak Amparo. Dan tanpa diduga, Mbak Amparo ini langsung meminta kepada si Gasper untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya di dalam mobil itu. Alexa yang bersembunyi tentu saja menyaksikan kejadian tersebut. Ya, dari sinilah Mbak Alexa sangat kecewa dengan pacar barunya itu. Di sisi lainnya, Leo pun kembali kedatangan petugas koperasi. Ia pun langsung saja mengusir mereka dan menyalahkan si penjaga di sana. Lalu Esther menyuruh Leo untuk santai sejenak menggantikan posisinya bermain mahjong. Dan akhirnya Leo pun bisa tertawa karena ia mendapatkan sebuah kemenangan. Sedangkan Esther dan juga Alexa menyiapkan makanan di dapur. Tak terasa malam pun telah tiba. Mereka semua masih bermain tanpa ada yang menggantikan. Dan suasana pun mulai berubah saat Leo dan Amparo ini saling mengungkapkan rahasia pribadinya. Mereka yang sudah emosi ini meminta izin untuk mengambil rokok. Tapi siapa sangka mereka berdua malah sama-sama mengambil sepucuk pistol. Waduh. Dengan kondisi masih emosi, keduanya kembali ke meja mahjong dengan membawa sepucuk senjata api. Dan benar saja, keduanya kembali terlihat cekcok sampai si Leo ini membentak Mbak Amparo. Si Amparo yang tidak terima langsung saja menembak si Leo tepat di telinganya. Sehingga membuat permainan itu pun menjadi bubar dan juga ambyar. Leo langsung mengejar Amparo dan menembaknya di kolam berenang. Sedangkan Gasper yang tiba-tiba nongol menjadi korban kedua dari keganasan seorang Leo. Ia menjadi korban tanpa adanya perlawanan. Alexa menyaksikan hal itu menjadi sangat histeris. Ia pun dikejar oleh Leo yang kesetanan. Beruntungnya saja si Beb datang untuk melumpuhkan Leo hingga ia terkapar. Dan film yang membingungkan ini pun berakhir.